炎よ、生まれよ。Berlatar di sebuah akademi sihir Garden, sihir adalah hal mutlak paling dihargai di akademi itu. Lalu, gimana caranya siswa yang gak punya talenta sihir untuk bisa bertahan di sana? Mengandalkan kekuatan dan mengalahkan monster di dungeon adalah jawabannya. Scene kemudian berpindah saat pelajaran sihir di kelas. Pak Edward nampak menyetujui pemaparan siswa yang menjelaskan berbagai bahan baku yang bisa digunakan sebagai katalis sempurna untuk api. Dia pun menunjuk seseorang untuk mempraktekkan apa yang barusan dijelaskan. Dia bernama Will, salah seorang siswa Akademi Sihir Angkatan 6 yang nampak kaget karena sedang berkonsentrasi menulis. Pak Guru memintanya untuk segera merealisasikan sihir kecil yang cukup dengan mengendalikan apinya saja. Tapi Will nampak kesulitan dan hasilnya malah jadi bahan tertawaan. Honoyo, umareyo. Mataka. Pak Edward kelihatan kecewa pada Will. Bisa-bisanya siswa akademi prestisius nggak bisa ngendaliin sihir paling dasar seperti ini. Lalu, Honoyo, shitagae. meski Pak Guru nggak suka, entah bermaksud mengejek atau apa, Sion sengaja membantunya menyalakan api. Dia kembali menegaskan jika talenta sihir amat dihargai. Sihir adalah otoritas, sumber kekuatan, dan sihir adalah segalanya di dunia ini. Pokoknya, sihir adalah pahlawan. Bagi siswa nol besar tanpa talenta sihir yang hanya bermodalkan pengetahuan, nggak selayaknya mengenyam pendidikan di akademi prestis ini. Dan sebaiknya segera pergi dari tempat ini. Saat jam istirahat, Sion terus membuli Will yang pasti akan pergi ke dungeon demi mendapatkan kredit. Untung aja Colette, sang siswi teladan ini segera datang menyelamatkannya. Dia nggak rela jika sahabatnya terus-terusan diganggu mereka. Sambil tertawa jahat, Sion mengingatkan jika baik dan giat aja nggak cukup untuk jadi penyihir hebat, apalagi menjadi Magia Vendor. Dia pun meminta agar Will mendengarkan omongan Pak Edward untuk keluar dari akademi saja. Saat di jalan, Colette meminta agar omongan mereka nggak diambil hati oleh Will. Will sendiri nggak mau ambil pusing dengan omongan orang lain. Dia malah merasa beruntung karena cewek seimut dan sebaik Colette amat perhatian padanya. Mendengar pujian itu, tentu aja Colette langsung meleleh hatinya. Indayo, Colette. Lucky kana tte. Langit cerah jadi topik selanjutnya yang dibahas. Pemandangan indah ini nggak terlepas dari penyihir terkuat, Magia Vendor. Jadi ceritanya, dahulu kala karena tertekan ancaman dari penjajah angkasa, orang-orang terjebak dalam kegelapan tanpa mengenal keberadaan langit. Lalu 5 penyihir bangkit untuk menghalau mereka dan menciptakan penghalang besar di langit hingga kedamaian pun tercipta. Sosok mereka lah yang diidamkan semua orang saat ini. Will meyakini jika mereka juga sedang memperhatikan penduduk bumi dari balik jendela puncak dunia. Itu karena Elfaria, teman semasa kecilnya yang mereka dulu sama-sama berjanji untuk bisa menjadi Magia Vendor. Tapi apa daya, Will yang hanya nol besar dalam hal sihir nggak mampu mengejar prestasi Elfaria yang telah menjadi anggota Magia Vendor termuda. Untuk itu, Will akan berjuang mati-matian agar bisa berdiri di sampingnya suatu saat nanti. Sesaat kemudian, Pak Wagner, profesor akademi sihir ini, nampak marah karena Will nekat pergi ke dungeon strata 7 sendirian. Namun, dia akhirnya bangga karena Will berhasil mengalahkan Evil Guard dan berhak mendapatkan kredit lagi. Dia kembali berpesan pada Will yang ingin menjadi Magia Vendor. Untuk naik ke atas sana, dia harus naik tingkat ke institut tinggi. Dia butuh segudang kredit dari ujian tertulis, realisasi sihir, dan praksis.
Jika tanpa sihir, mustahil dia bisa dapat kredit dari realisasi sihir. Maka dari itu, Will memilih untuk fokus ke praksis dengan cara mengalahkan monster sebanyak-banyaknya. Tapi cara itu dianggap gak masuk akal oleh Pak Wagner. Jangankan jadi Magia Vendor, lulus dari akademi ini aja, Pak Wagner nggak yakin pada Will. Apalagi kredit di ujian terakhirnya juga kurang. Untuk itu, Will harus dapat 4 kredit minggu ini. Karena waktu tersisa 2 hari, Will segera mencari-cari monster dengan kredit 4 di buku catatannya. Beruntung, Pak Wagner ngasih tahu jika Baskerville muncul di strata 6 dan kemungkinan besar belum ada yang mengalahkan. Dan dari balik pintu, Sion ternyata menguping percakapan mereka. Dia berniat mengalahkan monster itu demi menyingkirkan Will dari akademi. Malam pun tiba. Will segera mendatangi lokasi. Berbekal pengalamannya dulu dan dibantu Kiki, si hewan peliharaannya, dia pede bisa mengalahkan monster itu. Saat yang bersamaan, Sion datang dengan gerombolannya, bermaksud untuk mengalahkan monster itu duluan, agar Will nggak dapat kredit dan akhirnya dikeluarkan dari akademi. Tapi salah satu rekannya ini nampak ragu dengan kapasitas mereka, yang tentunya ngebuat Sion nggak terima. Sambil terus menggerutu, dia mengingatkan rekannya, tapi tiba-tiba mendengar jeritan itu, Will yang sedang istirahat berusaha secepat mungkin menuju sumber suara. Dia kaget karena yang muncul adalah sosok Evil Sentinel yang kreditnya mencapai 10 dan gak seharusnya ada di strata ini. Melihat Sion yang kesusahan, dia berusaha untuk menolongnya. Tapi jika diingat-ingat saat Sion selalu membulinya, Will berusaha mengabaikannya. Tapi ingatan tentang Elvaria yang menyebutkan jika Will adalah orang yang paling baik dan pemberani pun membuat semangatnya kembali muncul. Ditambah motivasi untuk bisa berdiri di sampingnya dan menjadi orang yang lebih layak untuknya, Will harus tetap tajam sebagai pedang dari Elva. Di akademi, Pak Edward panik karena mendapati Sion masuk ke dungeon tanpa izin. Dia segera memerintahkan Wagner untuk melacak keberadaan Sion yang berada di strata 6. Mendengar itu, Wagner memintanya untuk tetap tenang karena Will juga berada di sana. Dan yang terjadi di lokasi, melihat cara bertarungnya, Sion gak percaya jika itu adalah Will yang dia anggap gagal. Begitupun Pak Edward yang juga gak percaya. Wagner menjelaskan jika Will layaknya kerikil yang salah tempat. Dia punya kekuatan super penyihir, ketangguhan dwarf, observasi super yang bisa mengingat pola gerakan lawan dalam sekali lihat. Meski gak bisa sihir, tapi dialah satu-satunya pendekar di dunia sihir ini yang punya kemampuan berpedang yang menandingi kilat. Dia segera menghampiri Sion. Di akademi, Edward juga sama nggak percayanya melihat kejadian barusan. Tengkorak monster ini segera ditukarkan dengan 10 kredit dari Profesor Wagner. Itulah sepenggal kisah pemuda yang berhasil memutarbalikkan dunia. Kisah bertemunya pedang dan tongkat sihir Wistoria.
Will selalu menjadi bahan gunjingan karena kekurangannya yang gak bisa sihir itu. もう追い出されるよきっと。 Lalu dia diajak Pak Wagner untuk bertemu Nenek Cauldron, sang kepala akademi. Dia lalu diberi senjata dan diuji untuk menaklukkan beberapa sihir yang membuat Pak Wagner terpenganga. Atas kejadian itu pula lah, Nenek Cauldron akhirnya mengizinkannya untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Sihir di Garden. Sambil menangis, Will menanyakan apakah dia diizinkan untuk memanjat menara dan bertemu dengan Elfie nantinya. Tentu aja Cauldron hanya bisa melihat hasilnya nanti. Lanjut ke kelas. Hari ini Pak Wagner menjelaskan langkah-langkah untuk bisa mencapai puncak Mercedes Saulis, tempat bertahtanya para Magia Vendor, yaitu dengan cara menjadi yang terbaik di institut tinggi, bisa dengan menciptakan sihir baru atau dengan mendapatkan 7.200 kredit. Faktanya hanya beberapa orang yang bisa menciptakan sihir baru, dan kebanyakan yang lain adalah fokus untuk mengumpulkan kredit. Tapi karena mereka semua masih payah dalam mengumpulkan kredit, Pak Wagner pun akan membina mereka semua. Saat jam istirahat, Colette menghampiri dan menyemangati Will. Will sendiri menyadari kekurangannya yang emang nol besar dalam realisasi sihir. Tapi beruntung karena guru pembimbingnya adalah Pak Wagner. Andai saja guru lain, mungkin Will udah didepak dari akademi itu. Setelahnya, nggak sengaja dia melewati rombongan siswa yang sedang berdrama bahwasanya Sionlah yang mengalahkan Eiffel Sentinel. Tapi saat melihat Will berjalan, meski dia ingat kejadiannya, Sion segera menghampiri dan merundungnya. Untungnya Colette ada di sana untuk segera melerai mereka dan menanyakan apakah ada sesuatu di antara mereka berdua. Di tempat lain, Pak Edward nampak mendatangi Cauldron dan meminta agar Will segera dikeluarkan dari akademi. Nenek Cauldron dengan santai menanggapinya. Diketahui saat ini Will udah tahun ke-6 dan terakhirnya. Tapi melihatnya mengungguli para penyihir tanpa sihir sungguh membuat Edward kesal. Cauldron segera membuka kitab yang menunjukkan jika Will selalu mendapat nilai terbaik di ujian tulis dan karya tulisnya sangat menarik. Jika akademi mengabaikan kekurangan realisasi sihirnya, dia merupakan siswa teladan ideal. Dia bisa menjadi kandidat Magia Vendor dan karir lainnya masih terbuka lebar. Dia menegaskan jika salah satu tugas akademi adalah membina para cendekia agar mereka siap di hari penentuan nanti. Tapi yang membuat Edward kesal adalah Will bersikeras untuk jadi Magia Vendor. Melihat itu, Cauldron meminta Edward untuk jadi penguji Will. Jika gagal dalam ujiannya, Edward mendapatkan kuasa untuk mengeluarkan Will dari akademi ini. Edward meyakinkan Cauldron sekali lagi, dan tanpa ragu, Cauldron malah memberinya kebebasan dalam pengujian, karena dia tahu jika Edward adalah penyihir Viper hitam yang hafal tentang Magia Vendor. Naraba, Eduardo, testo nasai. Yoroshii no de. Ken naiyou wa ichinin shimasu. Zonbun ni tameshi, soshite mikiwame nasai. Balik ke Will yang merasa terbantu, meskipun harus selalu merepotkan Colette. Dia juga merasa nggak tega, karena Will nggak diizinkan membawa pedangnya ke akademi. Sedangkan jika dibawa ke asrama, teman sekamarnya enggan melepasnya. Lanjut belajar di aula, etos belajar Will sungguh membuat Colette insecure sendiri. Will coba menjelaskan, jika dia kehilangan 1 kredit aja, dia nggak akan bisa naik ke institut tinggi. Selain itu, kepeduliannya pada ras lain jugalah yang membuatnya yakin untuk terus berjuang. Dan satu perhatian Colette membuat suasana sedikit cair, hingga tiba-tiba dia segera menggiring Will ke aula realisasi sihir.
Dia menjelaskan jika akan memberi remedial karena Will selalu gagal dalam tugas ini. Will sempat kaget karena dia hanya seorang diri. Kemudian Edward menjelaskan lagi jika dia akan menilai kapasitasnya secara sepihak. Di sini, tugas Will hanya perlu menyerang Edward dan akan mendapatkan kredit 5 jika berhasil menyerangnya. Tapi jika gagal, Will akan didepak dari akademi ini. Di saat yang bersamaan, Wagner terlihat memenuhi panggilan dari Cauldron yang langsung mengajaknya nobar. Dia menjelaskan apa yang terjadi dan beralasan hanya bersikap netral dengan mendengarkan opini Edward. Setelah sebelumnya dia juga mendengarkan opini dari Wagner yang merupakan wali kelas Will. Mereka hanya memastikan kelayakan Will untuk mengejar posisi Magia Fender. Tapi yang membuat Wagner gak terima adalah kenapa harus Edward yang mengujinya. Karena faktanya, Edward adalah mantan kandidat Magia Fender terbaik yang pernah mencapai puncak menara meskipun gagal juara. Sementara di arena, Will terlihat pontang-panting mencoba segala cara. Dia yang gak bisa mendekati sama sekali harus memikirkan cara saat lagi-lagi Edward dengan sombong hanya mengeluarkan 2 sihir untuk menyerang dan bertahan. Will yakin gak bisa menang dan berharap ada senjata yang bisa digunakan. Sedangkan di luar, Colette juga sedang mencemaskan keadaannya. Hingga gak berselang lama, Kiki yang terluka memberinya kode untuk membuka locker Will. Balik ke arena, Will yang gak berdaya diceramai oleh Edward. Jika gak bisa melampauinya, maka jangan berharap untuk jadi Magia Fender. Edward terus menyudutkannya sambil merendahkan Will dan memintanya untuk meninggalkan ambisi konyol itu. Tapi demi cintanya pada Elfie yang tetap dijaga Will sampai saat ini, dia rela untuk memperjuangkannya apapun risiko yang akan dihadapi. Sontak aja Edward makin murka mendengar alasan ingin menjadi Magia Fender yang seperti itu. Sesaat kemudian Colette segera melemparkan pedang untuknya. Lalu meski sempat takut dan ragu, sadar ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan yakin, dalam pertempuran Gasaronso pun, penyihir memuji pemimpin dwarf yang berhasil menyerangnya. Dan dalam pertarungan kali ini, dia juga meyakini jika pedang mampu menandingi tongkat sihir sekalipun. Luka di pipi memberinya bukti jika Will berhasil memenangkan pertarungan kali ini. Di ruangan kepala, pertarungan menakjubkan itu memberikan mereka berdua kesimpulan jika Will memang pantas untuk diperhitungkan. Flashback saat dimana Elfie berpamitan dan ngasih kenang-kenangan pada Will. Sebelum dia naik ke menara, Will berjanji akan segera menyusulnya walaupun dia nggak dianugerahi sihir. Dan ada rintangan besar yang harus dihadapi, dia nggak peduli. Will meminta Elfie berjanji untuk melihat terbenamnya matahari secara bersama-sama di puncak menara suatu saat nanti. Diiringi rasa haru, Elfie pun berjanji akan selalu menunggu Will. Didampingi Pak Wagner, kesedihan mendalam gak bisa ditahan Will saat mengantarkan Elfie. Will wa yasashiku te, dare yorimo yuki ga aru nda. Elfie! Boku mo zettai tou ni iku! Dakara, yakusoku da! Issho ni yuhi o mi ni ikou! Yakusoku, matteru yo! Zutto, zutto! Sayonara.
Cerita berlanjut saat di mana Will yang seorang nol besar dan mendapat julukan Lana karena unggul di teori, dia selalu semangat dalam menjalani hari. Lalu saat kecerobohan nggak sengaja membuatnya membaca artikel tentang keberhasilan Elfie yang mampu menciptakan 12 sihir orisinal, dan juga berita tentang institut tinggi yang memberi order pada semua orang yang kliennya adalah Elfie sendiri. Dengan semangat, Will segera balik ke asrama. Dia menceritakan berita ini pada Rusty dan meminta tolong agar dia mau menyiapkan piranti magisnya. Will menjelaskan jika mereka butuh inti S-Force Walker dan banyak katalis. Untuk itu, Will akan segera pergi ke strata 4 dan jika berhasil, imbalan pasti akan diberikan. Untungnya, Rusty adalah sahabat baik yang bisa diandalkan. 目標フロアは4層だから、ロスティのマジックアイテムが必要なんだ。ウィール。もう、行ってきます。 Di strata 4 ini, rupanya udah ramai orang yang mencari. Baru mau mulai, tiba-tiba aura haus darah Sion benar-benar membuat Will cemas. Dia sadar harus masuk lebih dalam untuk berburu monster. Hingga gadis itu heran karena yang barusan dilihatnya bukanlah sihir, melainkan adalah teknik berpedang. Setelah memastikan dia baik-baik aja, Will segera mengajaknya berkenalan. Namanya adalah Iris, siswi akademi sihir tahun keempat. Iris to iimasu. Pindah ke kelas, Pak Wagner menjelaskan tentang pentingnya penciptaan sihir bagi dunia ini. Dan sebagai imbalan bagi penciptanya adalah tiket ke menara secara cuma-cuma. Dan seringnya, sihir baru dinamai dengan nama penciptanya atau kata yang berhubungan dengan orang tersebut. Sebagai contoh, Dax Darbican. Namanya diambil dari Darbican sang penjaga api. Para siswa pun sedikit ragu karena menurut mereka menciptakan sihir baru bukanlah perkara yang mudah. Ross pun menanyakan apakah Elfaria termasuk sosok jenius. Prestasinya nggak bisa dipercaya. Menciptakan 12 sihir orisinal adalah rekor pencapaian besar yang belum pernah ada. Dan karena prestasi itu, dia disebut-sebut sebagai penyihir terhebat dalam sejarah dunia. Tentu aja, hal itu langsung membuat heboh satu kelas, termasuk Colette yang tahu jika Elfie adalah teman masa kecil Will. Melihat ekspresi Colette itu, Ross tahu jika sebenarnya Colette menahan cemburu. Sambil menahan rasa malu, Colette berusaha mengelaknya, yang tentunya kegaduhan itu membuat Pak Wagner menegur mereka berdua. 個人が12個目の魔法を創造するなど本当にすごいのね。ウィルが追いかけてる幼馴染って。エルファリア様に嫉妬してたんでしょ。バカ言わないで。ウィルは今もあの子のためにダンジョンに行ってるのかな。 Balik ke dungeon, Iris nampak mengenali Will sebagai nol besar yang gak ada duanya. Trauma karena dulu orang-orang selalu terganggu, Will mencoba menanyakan pada Iris apakah dia juga akan merendahkan seperti orang-orang yang lalu. Namun faktanya, Iris nggak begitu. Dia memuji kemampuan berpedang Will dan sangat menghormatinya. Iris juga sama dengannya, yang ingin mencari order untuk Elfaria. 助けてくれた方をどうして侮辱できるんですか？私は心から尊びます。私も空を支える一員になりたいんです。 Kita lalu diberi fakta jika langit yang membentang di bumi Regarden adalah langit palsu yang merupakan penghalang besar berisi energi sihir besar dari Magia Fender. Dan apabila penghalangnya sirna, maka dunia gelap akan kembali bersamaan dengan malapetaka yang akan terjadi. Magia Fender bukanlah satu-satunya sosok sumber motivasi dalam mengerjakan order. Mereka yakin jika tindakan kecil juga bermanfaat dalam menopang langit. Iris mengaku jika dia pernah bertemu Elfaria. Itu terjadi ketika dulu dia terancam dalam sebuah dungeon. Jadi ceritanya monster-monster udah bersiap menerkamnya. Di tengah keputusasaan itu tiba-tiba pertolongan gak terlupakan itu benar-benar membuat Iris mengagumi sosok Elfaria. Iris lalu bercerita
jika rasa semangatnya yang membawanya sampai sejauh ini. Namun dia nggak kunjung menemukan Frostwalker yang dicari. Kiki terlihat ingin menunjukkan sesuatu pada Will. Petunjuk yang barusan didapat adalah pertanda jika monster besar sedang berada di depan sana. Dan mungkin aja posisinya nggak terjangkau lagi oleh sihir Surge. Iris jadi bingung, gimana Will yang nggak bisa sihir bisa tahu hal seperti itu. Menurut Will, meskipun hebat, tapi sihir itu bersifat nggak mutlak. Apalagi jika berada di dalam dungeon. Seenggaknya Will percaya jika pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengalamanlah yang menutupi kekurangan dirinya. Lalu tiba-tiba inilah monster yang dimaksud Will. Iris kemudian menjelaskan jika Frost Rex adalah subspesies dari Frostwalker yang dicari, seekor monster spesial yang dihargai di atas 5 kredit. Will meminta Iris untuk bersembunyi, tapi Iris melarang Will untuk melawannya karena monster itu kebal terhadap serangan fisik. Dia bisa membekukan lawan yang menyentuhnya, dan cara untuk mengalahkannya adalah dengan menembakkan sihir dari kejauhan. Will dianggap gak mungkin mengalahkan monster itu, tapi berbekal pengalamannya yang bisa mengalahkan monster itu beberapa kali, Will pede untuk tetap maju, dan yang terjadi. Will udah tahu kelemahannya, hingga dia selalu memuji piranti magis sahabatnya itu. Entah siapa Iris yang sebenarnya. Dia yang tahu kemampuan asli Will terlihat bingung gimana nanti melaporkannya. Iris, Saat berjalan di lorong, Iris mencoba menganalisis kemampuan hebat Will yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Rupanya, dia segera melaporkan hasil pengamatannya pada para Magia Vendor. Di tengah kegalauan mereka karena kekurangan pasukan untuk melawan penjajah angkasa, kedatangan Iris nyatanya amat dinantikan oleh mereka. Sesuai pengamatannya, dia merekomendasikan Will Sherford untuk bekerja di menara. Tapi beberapa anggota nampak menolaknya dan malah menimbulkan perdebatan antar mereka. Karyot kemudian menengahi, menurutnya nggak perlu tergesa-gesa memutuskan. Apalagi festival sihir agung baru akan dimulai. Mereka bisa menilai setelah melihat hasilnya nanti. Dan mereka semua memutuskan untuk mengakhiri rapat hari ini. Faktanya, Will adalah rekomendasi dari Elfaria. Magia Vendor Will Sherford ロンガいいね面白い。ウィルずっと待ってる。 Untuk bisa menjadi Magia Vendor, para siswa wajib mengumpulkan 7.200 kredit dari 12.000 kredit yang ada. Hari ini adalah ujian kelulusan. Sion dan Colette nampak mengikutinya, dan hasilnya lalu Will, dia yang gak bisa sihir, terlihat masih kesulitan dalam ujian. Dia juga terlihat dicemooh teman-temannya karena kekurangannya itu. Dan seperti biasa, dia hanya jadi bahan olo-oloan.
Lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Liana dan Wignall yang barusan dinyatakan lulus berkat keahlian menggunakan sihirnya. Dan juga Julius yang menggunakan sihir freezer juga dinyatakan lulus. Bahkan teman-temannya melihat dia sebagai pesaing terberat. Mereka bertiga lalu berkumpul. Liana memuji keahlian mereka yang gak berkurang sedikit pun. Sementara Wignall berkata bahwa itu gak akan mungkin terjadi karena festival baru akan dimulai. Julius dengan sombong menyatakan genderang perang. Dia berjanji akan menyerang dengan sihir rahasia barunya. Mawar kristal ini sebagai bukti keseriusan perkataannya. Tapi kemampuan ketiganya benar-benar membuat semua orang yakin jika merekalah yang berpeluang naik ke institut tinggi. Dan juga jumlah kredit bisa dijadikan indikator kemampuan siswa. Tapi Will, jangankan masuk institut tinggi, untuk sekedar lulus aja kreditnya masih belum cukup. Padahal ini adalah tahun terakhirnya. Di saat istirahatnya, dengan sombong Julius memintanya pergi karena dianggap mengganggu. Dua pengawalnya nampak memuji abis Julius. Mereka yakin jika para pencari talenta pasti meliriknya di festival sihir agung nanti. Perkataan barusan menyadarkan Will jikalau festival itu udah di depan mata. Lanjut ke kantin, Colette gak mau tahu Will mesti tampil maksimal di festival sihir agung esok hari. Karena dia tahu jika nilai ujian tulis dan praksis aja gak akan cukup membuatnya naik ke institut tinggi. Dia juga mengingatkan meskipun kreditnya kurang dari 7.200, tapi ada beberapa siswa yang bisa lolos karena direkrut. Hal itulah juga yang membuat Will sadar jika saat ini semua orang sedang berusaha membalikkan nasibnya di festival sihir agung. Festival ini merupakan acara rutin yang diadakan 2 tahun sekali oleh akademi. Acara yang berisikan banyak kompetisi ini sering dimanfaatkan penyihir senior untuk mencari talenta baru. Colette kembali mengingatkan jika fraksi Menara akan menjadikan festival ini sebagai ajang perebutan murid berbakat. Dan ini sangat mempengaruhi jalan menuju institut tinggi. Beberapa fraksi yang diduga akan mengamati adalah Raja Petir Torzeus Vace, Peri Agung Elief Kanan, Kaisar Api Insdia Burham, Ratu Es Albisvina, serta Raja Cahaya Master Yasnoah yang sepertinya akan absen. Jika salah satu fraksi itu menyukai mereka, maka otomatis dijamin bisa masuk institut tinggi. Tapi Will mencoba menyanggah, karena siswa seperti mereka nggak akan dilirik sebelum mencapai syarat kelulusan. Kecuali jika bisa menunjukkan sihir yang lebih hebat dari para seniornya. Colette kembali memberitahu jika para Watcher ikut mengawasi jalannya festival ini, dan mereka akan merekomendasikan hasil pengamatannya ke Menara. Will hanya menganggap Watcher sebagai misteri akademi, dan orang dengan kemampuan sihir nol seperti dirinya nggak akan diizinkan ikut festival. Namun menurut Colette, jika Will mampu menunjukkan bakatnya, maka orang-orang pasti akan berhenti meremehkan. Tapi Will ingat kejadian sebelumnya, di mana orang-orang nggak suka melihatnya berada di arena, dan itu dicap sebagai festival sihir agung terburuk sepanjang sejarah, yang sekaligus memberinya luka trauma. Dari balik jendela, Will dan Colette mengamati suasana, dan orang-orang terlihat antusias menyambut festival yang kian mendekat. Akan ada banyak pencari bakat dari luar akademi. Jikalau nggak lolos ke institut tinggi, jalan kesuksesan yang lain masih terbuka lebar. Meski ini adalah momen sempurna untuk menunjukkan kebolehannya, namun karena dari awal Will nggak bisa sihir, maka dia nggak akan bisa masuk arena. Kemudian saat Colette membantu Will membuka lokernya, dia merasakan ada sesuatu penghalang yang disembunyikan. Dengan bantuan Kiki, mereka berhasil merontokkan sihirnya dan kaget karena ada tangga rahasia di sana. Selain itu ada suara aneh dari dasarnya. Mereka pun memutuskan untuk segera memeriksa. Rupanya ini adalah tempat perjudian rahasia. Gak disangka Sion juga ada di sana. Dia kaget, kok bisa?
Will dan Colette nyampe di sana. Gak mau Will kenapa-napa, Colette siap pasang badan jika Sion berani macam-macam padanya. Will yang penasaran dengan sopan menanyakan apa yang sebenarnya Sion lakukan. Lalu dua anak buahnya ini tanpa disadari memberi jawaban bahwa Sion penasaran apakah ada yang bertaruh untuknya. Intinya dia penasaran karena kalah saing dengan 3 murid penghuni kredit teratas. Dan karena jawaban itu, Colette memaklumi kekhawatiran Sion. Sion mencoba menyanggahnya. Menurutnya dia nggak kalah dari mereka. Dia hanya tertinggal karena hasil ujian tulis yang nilainya jeblok. Dia pun mengaku lebih sering latihan sejak saat itu. Dan kini kemampuan sihirnya boleh diadu dengan ketiganya. Tapi yang mendengarkan malah Will yang tentu aja membuatnya naik darah. Will juga paham jika festival ini akan dirayakan oleh banyak orang dengan caranya masing-masing. Balik ke kelas yang nampak disudahi, pertemuan berikutnya adalah meracik ramuan sihir yang diminta dipersiapkan dengan serius. Will segera pergi karena hari ini dia harus bekerja di kedai Bu Gina. Colette pun nampak kecewa mendengarnya. Lanjut ke kedai, gelak tawa para dwarf ini udah biasa didengarnya. Tapi mereka nampak peduli dengan Will di sini. Terbukti salah satu customer ini memuji semangat 45-nya. Pagi mengantar koran, siang sekolah dan malam kerja di sini. Will menjelaskan jika ia nggak memenuhi syarat untuk dapat beasiswa. Makanya kerja keras sebagai kudalah pilihannya. Mereka juga tahu jika festival sihir agung akan berlangsung dan menyarankan agar Will ikut serta. Dengan tegas Will pun menolaknya. Dan protes dari Bu Gina membuatnya segera menyudahi obrolan ini. Will meminta maaf karena Rosti harus kerepotan juga. Gak masalah baginya, karena menurutnya bekerja tanpa sihir adalah suatu pengalaman baru. Dia juga gak tega dengan keluh kesah teman satu asramanya itu. Dan karena ada satu orang yang cabut, Bu Gina meminta Will untuk mencarikan orang lagi yang mau bekerja untuknya. Tapi para dwarf ini nampak memuji ketangkasan Will dalam bekerja yang setara 2 orang. Sadar upah yang diterima Will gak tinggi, Rosti coba meminta Will agar mau melobi Pak Wagner. Tapi Will sendiri gak mau membuat Pak Wagner lebih repot lagi. Selain itu, suasana kekeluargaan yang dia dapatkan dari para dwarf ini telah membuatnya nyaman. Lalu Julius dengan songong menghina kedai ini. Dan saat mengetahui Will juga bekerja di sana, dengan bangga dia makin menghina sejadi-jadinya. Dia menghina para dwarf yang disebutnya sebagai makhluk rendahan dan hanya bisa tinggal di sini karena belas kasih dari penghuni Regarden. Karena emang kenyataannya dunia dwarf telah lama hancur karena serangan penjajah angkasa yang membuat mereka berlindung di sini. Berbeda dengan kaum elf, jika berani macam-macam dengan penyihir, maka semua dwarf juga akan kena dampaknya. Sihir adalah segalanya di sini, dan diskriminasi terhadap dwarf adalah hal biasa bagi mereka. Julius meminta makanan dan minuman yang ada untuk segera dihidangkan, dan saat makanannya dihidangkan, kembali penghinaanlah yang mereka lakukan. Will udah nggak bisa menahan amarahnya. Dia segera menghampiri mereka dan meminta untuk menarik kembali ucapannya. Kacang itu adalah bukti kerja keras para dwarf di lingkungan sulit ini. Julius menganggap ini adalah kepedulian Will terhadap kaum yang sama-sama nggak bisa sihir. Lalu, Nandayo munosha. Keiji wa yonde nai zo. 取り消してほしい、その侮辱。なんだと？目障りなものは目障りと言って何が悪い？ Will marah karena kebiadaban para masyarakat lebih rendah dari hewan sekalipun. Merasa terhina dengan perlakuan seperti ini, dia segera menunjukkan siapa orang yang telah Will tantang ini. Saat udah terpojok, Julius coba membekukan, tapi melihat tatapan kemarahan Will, dia mengurungkan niatnya. Dia meminta Will untuk ikut festival dan berjanji akan mempermalukannya lebih dari ini. Mereka pun kemudian sepakat, jika Julius yang menang, maka Will akan keluar dari akademi. Tapi jika Will yang menang, maka Julius harus meminta maaf pada semua dwarf.
Kepala akademi nampak memompa semangat para peserta yang akan mengikuti festival sihir agung. Will juga terlihat ikut mempersiapkan dirinya. Gak berselang lama, festival pun resmi dibuka. Lalu, pencari bakat dari fraksi api Roji Holland meminta agar mereka mengawasi secara cermat para peserta. Lalu, sesosok perempuan ini datang mengendarai naga terbang dengan lihainya. Para siswa nampak memuji kehebatan Lihana dan meyakini jika kompetisi balap langit akan menjadi miliknya. Hal itu diperkuat karena Putri Tanah yang nampaknya jadi pesaing terberatnya nggak ikut festival tahun ini. Terlihat juga para pencari bakat dari fraksi lain udah pada sibuk mengamati. Iris juga terlihat mendampingi sang kepala akademi. Dia menambahkan jika para penyihir dari luar menara juga sudah berada di sana dan siap merekrut para murid bertalenta. Lalu sebuah pengumuman yang menyatakan jika Liana masih terlalu superior dari lawan-lawannya dalam 2 musim terakhir. Balik ke Iris yang kembali ke mode penyamaran demi misi rahasia. 2 sahabat dekat Sion ini terlihat menyemangatinya agar berjuang di perang mahkota. Rupanya dia punya maksud lain. Colette yang sebelumnya telah memintanya bergabung dengan timnya adalah alasan terkuat Sion untuk ikut festival ini. Tapi Colette kembali menjelaskan jika memang maksud undangannya adalah agar skor kredit akumulasi mereka memenuhi syarat sehingga Will bisa ikut festival. Sion jelas nggak terima. Dia segera meminta penjelasan dari Will dan Colette menjelaskan jika maksud dari strategi ini adalah karena Will ingin melampiaskan dendam kesumatnya pada Julius. Tapi Will yang mengabaikan Sion barusan mengingatkan jika sikap itu merupakan sebuah penghinaan. Lanjut ke arena, setelah festival resmi dibuka, Mike sang pembawa acara menjelaskan seorang tamu istimewa. Dia adalah Eduardo Serfense Sensei desu. Maius, 次の授業で質疑を用意しておけ。 Lanjut ke menu utama festival sihir ini, yaitu perang mahkota. Para anggota fraksi peri pun dipersilahkan untuk merapalkan mantra mereka. Dan Haruka haruka yo, chi ga sasayaki, mimi ga shiri. Hana hirake. Setsuzoku kaishi. Ashenia, Oshis, Kuanshi, Wishi. terciptalah sebuah ekosistem zona yang akan dijadikan arena pertarungan. Perang mahkota merupakan kompetisi kelompok yang terdiri dari 3 anggota yang akan ditempatkan di luar zona dan akan berlomba untuk mendapatkan sebuah mahkota yang ditempatkan di stadion utama. Tapi sebelum itu mereka harus melewati berbagai rintangan dari setiap zona, baik rintangan alam ataupun berbagai perangkap yang udah dipersiapkan. Setiap kelompok boleh melewati rute tercepat dan menghalangi tim lain, karena ini adalah kompetisi terbrutal dan terheboh di festival sihir agung ini. Tips dari Profesor Edward adalah memaksimalkan kerjasama untuk mengatasi kejadian gak terduga seperti di dalam dungeon, karena momen ini gak akan dilewatkan oleh para pencari talenta dari berbagai akademi yang hadir. Berdasarkan agen judi rahasia, tim 12 yang dipimpin oleh Wignall dan tim 9 pimpinan Julius adalah 2 tim yang paling tinggi taruhannya. Sedangkan tim 6 yang merupakan tim Sion dan Will adalah tim underdog yang gak diminati sama sekali. Sontak aja itu jadi bahan tertawaan seluruh penonton yang ada. Mereka menganggap gila karena Will berani ikut turnamen perang mahkota. Semua tim yang berada di zona tandas diminta untuk mempersiapkan diri. Melihat Will ikut kompetisi, sontak aja Pak Wagner terkejut dibuatnya. Sambil meminta maaf, Will memperlihatkan keseriusannya memenangkan kompetisi ini. Dan kompetisi pun resmi dimulai. Barisan golem adalah tantangan pertama yang harus mereka selesaikan terlebih dulu. Will lari dengan kencangnya.
para penonton yang menyaksikan sontak hanya pesimis dan memandang remeh dengan apa yang akan dilakukan Will. Beruntung, Colette selalu ada di belakang untuk menyupport penuh Will dan yang terjadi. Tentu hal itu membuat para penonton gak percaya. Pak Wagner udah menduga hal ini akan terjadi. Sementara Will terus melesat ke depan berkat sarung tangan sihir yang ia kenakan. Dan dia jadi orang pertama yang berhasil melewati tembok golem ini. Melihat itu, Sion hanya bisa mengingat-ingat kekuatan dahsyat Will waktu di dalam dungeon dulu. Dia merasa terhina dan frustasi hingga membuatnya mati-matian untuk terus berlatih agar bisa lebih kuat. Dan kini mereka mulai memasuki zona tandas dan duet maut keduanya lagi-lagi memporak-porandakan perangkap yang ada. Sion sendiri masih nggak percaya dengan yang dilihatnya, termasuk para penonton dan juga pencari bakat di sana. Pak Edward coba menjelaskan jika wawasan dan pengalaman Will adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi, sehingga bisa menerobos rintangan dengan refleks. Semua tim mulai terpacu untuk terus mendekati stadion, tapi rintangan-rintangan brutal itu sengaja dipasang untuk menghambat mereka semua. Julius nggak senang dengan situasi ini. Apalagi saat anggotanya ngasih tahu jika kelompok Will masih memimpin di depan. Balik ke Will yang mulai memasuki zona terakhir, yaitu zona hutan. Ketika melihat perangkap yang dipasang adalah perangkat berantai, dengan segera dia merubah arah dari perangkap itu, hingga lalu Will mencoba menganalisis tentang kemungkinan bentrok dengan tim lain yang akan meningkat signifikan mendekati zona stadion, dan tahu jika zona hutan ini akan menjadi medan tempur intens. Dia pun harus mendahului tim lain dan mencari titik penyergapan yang ideal agar bisa menghadapi Julius di tempat yang menguntungkan. Tapi Colette dan Will masih nggak percaya jika Julius berhasil mendahului mereka, dan nggak mau nyerah, Will memutuskan untuk melawannya di sini. Tapi amarah Sion bener-bener nggak bisa dibendung lagi kali ini. Dia segera merapalkan mantra dan beruntung Colette bisa menyelamatkan Will tepat waktu. Melihat kerusakan di sekitar, Will merasa beruntung karena masih selamat. Sedangkan Sion meminta Julius untuk pergi dan gak mengganggu urusan antara dirinya dan Will. Dia meminta upahnya di sini, yaitu melawan Will. Will sendiri masih gak mengerti dengan jalan pikiran Sion, tapi Sion gak mau tahu dan Colette coba membantu dan menenangkan, tapi dia sendiri kini harus berhadapan dengan Julius. Sementara Will kini konsentrasinya mesti terpecah antara menyelamatkan Colette dan meladeni tantangan bertarung Sion.
Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.